Selamat pagi, Tika. Iya. Iya, baik. Pagi ini tim jurnalis radio KPFM, tim kreatif dan juga tim program untuk radio KPFM Balikpapan saat ini berada di kantor Dinas Ketahanan Pangan Penajam Pasir Utara. Karena pagi hari ini secara eksklusif Radio KPFM Balikpapan akan menghadirkan kepada pendengar Radio KPFM di wilayah Kota Balikpapan dan Penajam Pasir Utara untuk membahas berkaitan dengan strategi Dinas Ketahanan Pangan Penajam Pasir Utara menghadapi inflasi harga bahan pokok jelang Ramadan dan juga nantinya menuju Idul Fitri 1445 Hijriah. Pendengar KP, selamat pagi. Saat ini saya Bima Mahardika berada di Dinas Ketahanan Pangan Penajam Pasir Utara. Saya tidak sendirian. Saya bersama narasumber Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bapak Mulyono SPMT. Yang hari ini kita akan mengulas bagaimana persiapan dan juga strategi Dinas Ketahanan Pangan Penajam Pasir Utara untuk menghadapi inflasi harga bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Selamat pagi Pak Mulyono. Selamat pagi. Tak kenal maka tak sayang Pak Mulyono. Iya. Ada pepatah begitu. Pak Mulyono ini berarti asli dari Jawa atau dari mana nih Pak? Ya, kalau dari nama itu sudah jelas. Jadi Mulyono itu bukan dari Sulawesi, bukan dari Sumatera, tapi asli dari Jawa. Jawanya dari mana Pak Mulyono? Dari Lamongan, Jawa Timur. Lamongan, Jawa Timur dikenal dengan soto Lamongan. Iya, ya, Pak? Betul. Keluarga berarti semua di Penajam Pasir Utara saat ini, Pak? Untuk keluarga sama saudara semua ada di Jawa. Jadi kalau saya di perantauan sini hanya dengan anak istri ya, tapi kalau saudara-saudara orang tua ada di Jawa semua. Jadi saya merantau ke sini pada tahun 88 akhir. 88 akhir. Ya, mungkin sudah malang melintang di dunia pertanian ya. Pertama saya menjadi penyuluh dan sampai pemekaran, pindah ke dinas, dan di dinas pertanian kurang lebih tahun 2025 ada pemekaran dinas, yaitu dinas perikanan. Saya kebetulan tarik ke dinas perikanan, dan pada tahun 2011 2013 saya menjadi camat Babulu dan sempat menjadi camat Teladan sampai diundang ke istana sama presiden. Ada prestasi menarik apa yang perlu dibagikan ke pendengar radio KPFM? Oke, apa baik. Pak disebut menjadi camat Teladan saat itu? Camat Teladan kemarin itu sempat membina desa teladan ya, desa apa namanya itu, ketahanan pangan dan pendidikan maupun dengan kesehatan ya. Jadi pada saat itu kami mewakili dari kategori kabupaten pada tahun 2013 itu, dan se-Indonesia waktu itu yang mewakili camat kategori kabupaten itu ada 34, dan juga 34 camat untuk mewakili kategori kota. Ya, kebetulan pada tahun 2013 dulu yang mewakili kategori kabupaten kota atau kota adalah dari Balikpapan, dan untuk kategori kabupaten dari Penajam Pasir Utara. Ya, alhamdulillah kami bekerja dengan kolaborasi ya, baik masyarakat, tokoh masyarakat, desa ya, dan instansi ya. Kami akan selalu koordinasi sehingga membuahkan hasil menjadi camat teladan. Saat itu Pak, bisa digambarkan tadi berhasil membuat sejarah desa ketahanan pangan begitu Pak ya, saat itu ya. Apa programnya Pak? Ya, program waktu itu kita programkan
Desa Seribu Kolam ya. Desa Seribu Kolam di Desa Sebagung Jaya ya, mengingat Sebagung Jaya itu satu desa kurang lebih 350 KK dan di kanan kiri ya, kanan kiri pekarangan setiap rumah itu minimal 3-4 kolam. Jadi dari situlah kami mempunyai inovasi, kalau bisa Kabupaten Penajam Pasir Utara punya ciri khas tersendiri, yaitu Desa Seribu Kolam. Dan Desa Seribu Kolam itu kita dulu berkaca pada Kampung Lele di Boyolali. Ya, di Boyolali itu ada Kampung Lele. Kenapa kalau kita di Penajam Pasir Utara tidak ada Desa Seribu Kolam? Mengingat potensi yang ada itu bisa dikembangkan untuk budidaya air tawar. Itu dari situ maka kita cetuskan slogan Desa Seribu Kolam, yang arahnya artinya juga masyarakat untuk gemar makan ikan saat itu ya. Iya betul, ada slogan gemar makan ikan. Secara waktu, durasi, estimasi Bapak menakodai Dinas Ketahanan Pangan wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri berapa tahun, Pak? Saya di Dinas Ketahanan Pangan ini belum cukup 1 tahun ya. Saya dari pertanian digeser ke Dinas Ketahanan Pangan kalau nggak salah itu pada tanggal 27 April 2023. Jadi belum genap setahun di Dinas Ketahanan Pangan. Tapi hampir kurang lebih 10 bulan ya, 10 bulan 11 bulan kami selalu belajar, membaca, melihat apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan ya. Secara tidak langsung kami juga selalu komunikasi dan koordinasi dengan staf ya. Apa sih yang menjadi kendala permasalahan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan ini? Mari kita bersama-sama menguraikan permasalahan-permasalahan yang besar kita kecilkan, dan yang permasalahan kecil kita hilangkan ya. Hari-hari terakhir masyarakat banyak mengeluhkan dengan harga-harga sembako yang kian naik. Salah satunya adalah harga beras. Harga beras yang cukup tinggi, Pak ya. Kisaran di pasaran sekitar 18.000 per kilogram. Berkaitan dengan hal ini, di momen Ramadan juga jelang nanti Idul Fitri 1445 Hijriah, tentunya Dinas Ketahanan Pangan pasti punya PR serius dalam hal ini untuk mengatasi inflasi harga-harga bahan pokok yang di masyarakat yang tengah tinggi ini. Rangkaian atau program-program apa saja, Pak, yang sudah disiapkan untuk strategi ini? Baik, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri ya, tentunya Dinas Ketahanan Pangan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya Penajam Pasir Utara. Di samping itu juga dalam rangka menstabilkan harga yang konon katanya harga beras selalu melambung tinggi. Jadi Dinas Ketahanan Pangan memprogramkan kegiatan gerakan pangan murah ya. Di tahun 2024 ini kita agendakan 4 kali kegiatan. Jadi yang pertama kegiatan yang sudah kita laksanakan pada tanggal 6 Maret ya, 6 Maret 2024 di Kecamatan Waru, dan mungkin nanti dalam waktu dekat menjelang Hari Raya Idul Fitri akan kita lakukan kegiatan gerakan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan dan keterjangkauan harga masyarakat Penajam Pasir Utara. Akan kita lakukan di Dinas Ketahanan Pangan ya, mengingat pertama Dinas Ketahanan Pangan posisinya di tengah-tengah kota ya, ke kanan juga tidak terlalu jauh, ke kiri juga tidak terlalu jauh, jadi di tengah-tengah lah ya. Di samping itu juga Dinas Ketahanan Pangan posisinya juga dekat Pasar Betung, jadi sebagai penyeimbang harga. Jadi nanti masyarakat bisa melakukan belanja untuk kebutuhan pangan dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri
Ya mungkin pertama yang kita siapkan nanti adalah 9 bahan pokok, termasuk daging ya. Daging beku akan komunikasi atau koordinasi dengan pihak Bulog. Masalahnya untuk daging beku ya yang dikelola Bulog di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini belum ada. Jadi nanti akan mendatangkan dari gudang Bulog yang ada di Kabupaten Pasir. Kami kemarin sudah komunikasi pada saat gerakan pangan murah pada tanggal 6 itu, kalau bisa Bulog bisa mendatangkan daging beku. Ya alhamdulillah mendatangkan daging beku dari Kabupaten Pasir tidak sampai 2 jam daging beku itu habis ya. Jadi saya mohon kepada Bulog untuk gerakan pangan murah berikutnya, kalau bisa volume daging beku yang dipasarkan nanti bisa bertambah. Ya baik. Kebetulan daging beku yang ada di Bulog sepertinya stoknya cukup aman. Jadi nanti mau nggak mau kita mohon kalau bisa ditambah stoknya. Pantauan di lapangan Pak, harga besar kisaran berapa di Penajam Pasir Utara, dan juga tadi harga daging kabarnya juga cukup melambung tinggi di Penajam Pasir Utara. Ya, kalau pantauan di pasar harga daging itu paling tinggi. Jadi harga daging berapa, di kisaran 150 150.000 per kilo. Sebelumnya? Sebelumnya harga daging di bawah 140. Tapi berhubung ya pertama momen menjelang Lebaran, jadi harga daging agak melambung tinggi. Ya. Baik. Harga beras masih 18.000 Pak? Harga atau beras sudah ada untuk harga beras yang premium ya itu kurang lebih 18.000 dan harga beras yang medium 16.000. Kalau untuk stok ya, stok di pasaran khusus beras ya tidak ada masalah ya, mungkin karena berkaitan dengan menjelang Idul Fitri ya semua harga-harga naik ya, mungkin ini apa namanya itu ya, masalah tahunan ini. Jadi setiap menjelang hari raya Idul Fitri sepertinya harga-harga melonjak naik ya, mengingat pada saat ini petani belum musim panen, tapi sudah ada panen tapi belum semua, belum serentak, mengingat baru-baru ini dilanda El Nino, jadi masyarakat tidak bisa menanam padi. Tapi untuk setelah El Nino baru masyarakat menanam padi, tapi nanti pada saat perkiraan bulan akhir Maret dan awal April itu sudah panen serentak itu. Ya, baik. Pendengar KP, Anda yang saat ini mendengarkan di 954 KPFM Balikpapan, dan Anda yang menyaksikan di YouTube channel Radio KPFM Balikpapan @KPFM Channel, Anda masih kembali bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan strategi Dinas Ketahanan Pangan Penajam Pasir Utara dalam hal ini menghadapi inflasi harga jelang bulan suci Ramadan dan juga dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah. Kita juga akan membahas sesaat lagi bagaimana kabar teman-teman petani, nelayan, dan juga teman-teman yang bekerja di wilayah perkebunan di wilayah Penajam Pasir Utara dalam hal ini membantu Dinas Ketahanan Pangan untuk memenuhi pasokan-pasokan pangan di wilayah Penajam Pasir Utara. Sesaat lagi di Jurnal Nusantara. Pendengar masih mendengarkan program Jurnal
yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Kaltara dan didukung oleh Royal Suite Hotel Balikpapan. Saat ini Anda masih mendengarkan dan sekaligus Anda bisa menyaksikan tayangan Jurnal Nusantara di YouTube KPFM Channel. Anda bisa memastikan Anda tidak ketinggalan informasinya karena hari ini untuk Anda wilayah Penajam Pasir Utara dan wilayah Balikpapan juga bisa ikut berkontribusi memberikan pertanyaan Anda melalui 0816-200-954 0816-200-954. Saya masih bersama dengan Pak Mulyono SPMT selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Keberhasilan dan kesuksesan program ketahanan pangan ini tidak lepas atau tidak luput dari peran petani, kemudian pelaku-pelaku industri di perkebunan dan juga teman-teman nelayan, Pak. Betul demikian ya, Pak ya? Iya, betul. Mengingat ketahanan pangan itu kan bagaimana caranya menjadikan perut masyarakat itu kenyang dan terpenuhi segala kebutuhan 9 bahan pokok. Jadi kebutuhan pangan itu tidak hanya beras ya, jadi termasuk sayuran, ikan ya. Ikan itu otomatis yang diproduksi atau dihasilkan dari nelayan. Di samping itu juga dari perkebunan itu otomatis seperti minyak ya, itu hasil dari perkebunan. Jadi memang betul apa yang disampaikan tadi itu memang tidak lepas dari berbagai stakeholder termasuk dari petani, nelayan dan pekebun. Ya, alhamdulillah untuk petani, nelayan dan pekebun di Penajam Pasir Utara ini sangat mendukung potensinya ya. Potensinya seperti nelayan itu kurang lebih 2.000 sampai 3.000 nelayan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi ya, ini ada tapinya ini. Tapi untuk hasil nelayan ya, nelayan ini tidak semuanya diperuntukkan untuk masyarakat Penajam Pasir Utara. Jadi hasil nelayan itu sebagian besar dikirim ke Balikpapan. Mengingat Balikpapan itu mempunyai fasilitas yang mendukung dari sarana transportasi maupun pesawat, kapal itu ada di Balikpapan semua. Nah, sementara hasil nelayan itu kan rata-rata diekspor baik ke regional maupun internasional. Termasuk udang segala itu kan dikirim ke luar negeri. Sementara yang punya fasilitas seperti itu hanya di Balikpapan. Jadi tidak menutup kemungkinan sebetulnya hasil perikanan ya, hasil produk perikanan tangkap itu cukup untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Tapi berhubung banyak yang keluar daerah ya, mau nggak mau kita selalu komunikasi dengan Dinas Perikanan bagaimana caranya fasilitas-fasilitas yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini terpenuhi, termasuk salah satunya adalah TPI, tempat pelelangan ikan. Kemarin Bapak Bupati berupaya untuk memperjuangkan pembangunan TPI yang ada di Penajam Pasir Utara. Insya Allah tahun ini akan terrealisasi ya. Mudah-mudahan dengan adanya TPI nanti itu perputaran hasil produksi perikanan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Penajam Pasir Utara, tidak lagi dikirim ke Balikpapan. Gitu. Ya, jika direview Pak dari masing-masing kontribusi seperti petani, pekebun dan juga para nelayan, kita dari petani dulu Pak. Ya. Kebutuhan beras di wilayah Penajam Pasir Utara, masyarakat di Penajam Pasir Utara itu dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun, kira-kira membutuhkan berapa ton beras, Pak? Oke, jadi kebutuhan beras untuk masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, sesuai dengan jumlah penduduk sekitar 193 sampai 193 sampai 194 atau 5 ya. Ribu itu rata-rata membutuhkan 16 sampai 18 ribu ton. Nah, kalau dikalkulasi dari luasan lahan yang ada di Penajam Pasir Utara itu kurang lebih antara 7.000 sampai 9.000 hektar. Okay. Kalau dikalkulasi dari hasil
per hektarnya rata-rata 2 sampai 3 ton, masih melebihi. Nah, tapi ya ini ada tapinya. Tapi hasil produksi tersebut kebanyakan masih menghilang dari peredaran. Kabarnya ini teman-teman petani ikut juga sedih ketika misalkan datang imbas banjir dari tetangga yang kemudian hasil tanaman tersebut akhirnya gagal panen juga seringkali, Pak ya? Iya, betul. Dengan adanya bencana banjir ya, bencana banjir itu hampir kadang 2 tahun sekali, kadang 3 tahun sekali. Seperti kemarin itu banjir yang terjadi di Desa Sumbersari ya, Gunung Makmur. Itu kiriman dari kabupaten sebelah. Jadi kami juga sangat prihatin melihat langsung ke lapangan. Ada berapa hektar, Pak, yang gagal tuh, Pak? Kemarin itu hampir ada 1.200-an hektar. 1.200 hektar itu kira-kira potensinya bisa menghasilkan berapa ton, Pak? Ya, 1.200 hektar itu kali rata-rata 3 ton. 3 ton. Kali 3 ton per hektarnya. Itu sudah siap panen, berhubung ada musibah atau bencana datang ya terpaksa gagal panen. Nah, kemarin itu sempat kami komunikasikan dengan pihak BPBD Kabupaten dan Provinsi, bahkan BPBD Provinsi sampai memberikan bantuan Alsintan ya, termasuk komben alat panen dan traktor, bahkan pompa air. Ya. Sebetulnya petani di Penajam Pasir Utara itu yang dibutuhkan adalah hanya satu ya, hanya satu, yaitu air. Kalau air bisa terpenuhi dalam artian bisa yang teknis ya, pengairan teknis, kebutuhan atau produksi padi di Penajam Pasir Utara itu tidak lagi 2 sampai 3 ton. Ya, mengingat Penajam Pasir Utara ini hanya mengandalkan belas kasih Tuhan ya. Seperti hujan tadi yang disebut adalah, tadi ya. Jadi hanya mengandalkan tada hujan ya. Kalau Tuhan punya hibah sama masyarakatnya dikasih hujan, tapi kalau sudah marah sama masyarakatnya nggak dikasih hujan gitu loh. Tapi belas kasih Tuhan juga problemnya adalah tidak adanya waduk yang difungsikan, Pak. Iya, betul. Jadi kenapa hanya mengandalkan tada hujan ya? Tada hujan itu hanya karena di lokasi Penajam Pasir Utara itu rawa ya, dan ada kanal ya, bukan irigasi tapi kanal primer. Kanal primer yang dibangun di areal sawah itu bukan untuk pengairan, tapi itu didesain oleh PUPR bagaimana caranya mempercepat kering, mengingat lokasi tersebut adalah lokasi tran dan akan dibangun lokasi perumahan, sehingga dibuatlah irigasi atau kanal sekunder 1, 2, 3 sampai 8 itu. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk pengairan sawah. Ya, kalau pengairan sawah yang teknis itu sebetulnya posisinya itu kanal itu, irigasi itu di atas bukan di bawah. Kalau yang ada ini kan irigasi di bawah. Jadi tidak bisa difungsikan oleh petani. Ya, saya berharap dari pemerintah pusat ya, dulu kan sudah ada rencana pembangunan bendung tarik Telake ya. Itu sebetulnya posisinya ada di Kabupaten Pasir. Tapi nanti kalau bendung Telake itu bisa betul-betul bisa realisasi, akan difungsikan oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir. Yaitu kalau 2 kabupaten itu kurang lebih bisa mencapai 40-an ribu hektar. Ya, untuk sementara Kabupaten Penajam Pasir Utara ini lokasi pertanian yang existing ya, yang betul-betul dikerjakan masyarakat itu sebetulnya kurang lebih 7.000 sampai 9.000. Nah, sebetulnya sebelum ada alih komoditi ya, itu lebih dari hampir 15.000 hektar ya, berhubung sarana dan prasarana sekitar 7.000-an hektar tadi ya, 7.000 sampai 9.000 hektar ya. Berhubung sarana dan prasarana petani atau pertanian yang ada di Penajam Pasir Utara ini tidak terpenuhi ya, jadi banyak
petani yang melakukan alih komoditi dari padi ke sawit. Ya. Nah, sebetulnya alih komoditi dari padi ke sawit itu banyak merugikan masyarakat petani khususnya, mengingat kalau tanaman perkebunan ada di tengah-tengah persawahan ya, otomatis menjadi sarang hama. Jadi tikus itu pada saat malam hari akan turun ke sawah, sementara tikus pada saat siang hari akan bersarang atau bersembunyi di pohon sawit tersebut. Jadi banyak masyarakat yang mengeluh dengan adanya alih komoditi tersebut, tapi mau diapakan lagi karena ini masalah perut ya. Jadi sebetulnya provinsi itu, pemerintah provinsi sudah menerbitkan Perbup alih fungsi lahan atau P2 alih fungsi lahan, tapi untuk sampai saat ini belum bisa jalan. Jadi termasuk kita juga tidak berani melarang untuk melakukan alih komoditi ya, mengingat ini urusan perut. Kalau sarana dan prasarana nanti terpenuhi ya, ini janji atau apa yang dikatakan oleh petani itu akan kembali dengan sendirinya untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman pangan. Nah, berhubung sarana dan prasarana tidak terpenuhi ya, mau nggak mau gitu loh. Jadi kita tidak bisa melarang ya, yang penting bisa menghasilkan, gitu aja. Baik, sesaat lagi pendengar KP, ada informasi yang menarik. Di sekitar tahun 2022, data menunjukkan petani di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara mampu meraup surplus beras lokal 15.000 ton. Dan kabarnya ada peraturan baru dari pemerintah setempat yang meniadakan tidak bolehnya distribusi beras dari Penajam Pasir Utara keluar daerah Penajam Pasir Utara. Informasinya sesaat lagi. Pendengar KP, Anda masih mendengarkan Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Kaltara dan didukung Royal Suite Hotel Balikpapan. Kita masih bersama Pak Mulyono SPMT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kembali Pak Mulyono, ini kabar tahun 2022 ada data menyebut bahwa petani di wilayah Penajam Pasir Utara ini produktivitasnya luar biasa, surplus hingga 15.000 ton. Dan kabarnya 15.000 ton ini stoknya tidak ada di tempat, atau kabarnya beredar keluar daerah Penajam Pasir Utara, Pak. Seperti apa, Pak? Oke, baik. Jadi memang betul apa yang disampaikan tadi itu surplus ya. Sebetulnya Penajam Pasir Utara ini surplus. Di tahun 2022 itu surplus kurang lebih 15 ribuan hektar, 15 ribuan ton. Tapi untuk posisi berasnya itu memang hilang dari peredaran ya. Kebanyakan pada saat panen itu petani langsung berhubungan dengan tengkulak luar daerah. Jadi rata-rata hasil produksi tersebut dikirim ke luar daerah, khususnya ya kebanyakan ke Banjarmasin. Tapi di tahun 2024 ini pemerintah daerah ya, Bapak Bupati mengharapkan permasalahan tersebut tidak terulang lagi. Jadi akan menerbitkan peraturan Bupati untuk melarang peredaran hasil panen gabah ya keluar daerah. Jadi nantinya kenapa harus seperti itu ya, biar beras yang ada di Penajam Pasir Utara ini selalu stoknya aman ya. Mengingat kenapa kemarin itu rata-rata gabah langsung keluar daerah ya. Pertama, tengkulak atau pengusaha gabah yang ada di Penajam Pasir Utara ini kayaknya masih kalah
saing dengan luar daerah. Jadi Bapak Bupati untuk tahun 2024 ini ya akan menggandeng perusahaan daerah ya, bahwa perusahaan daerah akan melakukan bisnis murni khusus masalah pangan ya, khusus masalah pangan, sehingga nantinya petani-petani tidak repot lagi menjual hasil produksinya itu ke tengkulak atau pengusaha luar daerah. Jadi nanti akan mengambil semua produk atau produksi petani yang ada di Penajam Pasir Utara. Jadi yang rencana perusahaan daerah Prusda akan bekerja sama dengan Borneo Food atau Borneo Food yang ada di Babulu ya, khusus tepatnya di Labangka. Borneo Food Borneo Food itu mempunyai sarana yang mumpuni ya. Jadi di situ ada pengemasan, bahkan Borneo Food itu mengurus sertifikasi ya. Pengemasan itu ada dua jenis, yaitu mawar dan melati ya. Jadi mawar dan melati itu akan dijadikan branding beras Kabupaten Penajam Pasir Utara. Iya. Secara teknis artinya nanti petani langsung ke perusahaan tersebut atau melalui tahapan lain, Pak? Nah, jadi gini, mungkin nanti perusahaan daerah akan mensosialisasikan ke desa-desa, ke kepala desa dan camat ya, bahkan ke Gapoktan dan kelompok-kelompok yang ada di Penajam Pasir Utara. Ya kebetulan yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini yang dijadikan lumbung pangan Kaltim kedua ya setelah Kukar itu adalah di Kecamatan Babulu. Jadi akan difokuskan di Kecamatan Babulu, dan rencana itu saya sampaikan tadi itu akan sosialisasi ya ke desa, ke Gapoktan, bahkan ke kelompok tani, bahwa dengan adanya Gapoktan Perumda dan Borneo Food nanti itu akan mengambil hasil produksi petani. Jadi mau nggak mau juga saya sampaikan agar Prusda dan Borneo Food itu mempunyai petani binaan. Jadi jangan hanya mengambil mengambil hasil produksi, tapi kalau bisa petani itu dibina. Ya, dibina dalam artian bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, ya, untuk membina petani-petani tersebut, sehingga saya harapkan itu petani Prusda, ya, dan Borneo Food maupun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu mempunyai hubungan yang emosional dengan petani, agar petani itu bisa diarahkan, bisa. Ya kalau pembinaan itu kan harus mau nggak mau mengikuti arahan kita. Jangan sampai petani yang dibina itu tidak mau mendengarkan kita. Ya terus terang selama ini petani itu hanya mengandalkan budaya mereka sendiri. Budaya mereka sendiri itu dalam artian karena petani itu rata-rata yang di Kecamatan Babulu itu sistem tanamnya menggunakan sistem tabela. Jadi sistem tanam benih langsung. Nah sementara sistem tabela dan tanam pindah itu beda jauhnya hasilnya itu. Kalau tabela tanam benih langsung itu banyak kelemahan-kelemahan yang ada di situ. Pertama, peranakan kurang. Kedua, mudah roboh. Ketiga, pemeliharaan susah dan produksinya jauh. Hampir 50% dengan tanam pindah. Pak Mulyono, secara singkat yang terakhir adalah berkaitan dengan anggaran pemerintah APBD di tahun 2023 ada angka sekitar 60 juta fokus untuk angka stunting. Kemudian di tahun 2024 naik angkanya menjadi 400 juta. Seserius apa Pak stunting di wilayah Penajam Pasir Utara? Apakah angkanya masih cukup tinggi? Baik, jadi stunting yang ada di Penajam Pasir Utara ini masih cukup tinggi, sehingga
pola penanganannya ya itu sangat serius. Tapi dalam rangka menangani kasus stunting itu tidak hanya Dinas Ketahanan Pangan semua. Jadi di situ kolaborasi dari Bapelitbang, dari Dinas Kesehatan, dan dari Dinas Sosial, bahkan KB, terus termasuk PU. Nah, karena PU itu juga sangat krusial dalam menangani kasus stunting karena semuanya sarana dan prasarana itu indikatornya dipegang PU, termasuk jamban segala itu, jalan usaha tani, air bersih. Nah, kalau untuk ketahanan pangan ya tahun 2024 ini mendapatkan alokasi kurang lebih 340 juta atau itu untuk menangani kasus stunting. Pak, data terakhir Pak 2023 itu sekitar berapa Pak angkanya? Untuk 2023 itu kemarin kita hanya mendapatkan alokasi kurang lebih 60-an juta ya. 60-an juta. 60-an juta itu hanya bisa menangani kurang lebih 100 anak stunting. 100 anak stunting dengan angka 360 juta nanti? Ya, dengan 360 juta nanti itu kita akan menangani sekitar sekitar 360 sasaran stunting, ya, anak stunting ya. Itu pun berupa natura ya, natura dalam artian berbentuk barang seperti telur, beras, gula, tepung, minyak, itu susu ya, itu kurang lebih 3 bulan. Kriteria anak-anak stunting ini artinya berarti sudah disurvei tim di lapangan Pak ya berarti Pak? Oke, jadi data-data yang termasuk anak stunting ya itu bekerja sama dengan puskesmas yang ada di Penajam Pasir Utara. Jadi kami sebelum menentukan nama-nama tersebut kita bekerja sama dengan puskesmas yang ada di Penajam Pasir Utara, mengingat puskesmas tersebut yang melakukan penimbangan segala di Dasawesma. Jadi tidak menutup kemungkinan kami bekerja sama dengan pihak-pihak puskesmas. Baik, yang terakhir Pak, harapannya untuk masyarakat silahkan Pak berkaitan dengan harga pangan murah, pastinya jelang Idul Fitri juga akan ada GPM lagi Pak ya. Silakan yang terakhir. Baik, jadi khususnya masyarakat Penajam Pasir Utara dalam menjelang Hari Raya Idul Fitri ke 1445 Hijriah ya, Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan kegiatan gerakan pangan murah yang insya Allah akan kami lakukan di akhir bulan Ramadan ini dalam rangka menekan inflasi dan menekan harga ya, agar masyarakat bisa terjangkau dalam mendapatkan kebutuhan 9 bahan pokok tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak Mulyono. Semoga ketahanan pangan di wilayah Penajam Pasir Utara akan berlangsung sukses di Ramadan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Sampai jumpa lagi Pak Mulyono. Oke, terima kasih. Terima kasih pendengar KP, Anda sudah mendengarkan talk show dan dialog khusus bersama Pak Mulyono SPMT, Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana strategi Dinas Ketahanan Pangan Penajam Pasir Utara menghadapi inflasi harga-harga bahan pokok jelang Ramadan dan Idul Fitri. Saya Bima Mardika bergeser, salam Jurnal Nusantara.